Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita lanjutkan pembahasan kita pada latihan akhir dari buku ini, bab 3 vektor, part 2. Kemarin part 1 sudah nomor 1 sampai 10, sekarang part 2 nomor 11 sampai 20, tapi khusus yang ganjil, ya matematika peminatan. Nah, seperti kemarin referensinya ada di channel ini ya, di YouTube Martin Kanginan ini, dengan judul Vektor Matematika Peminatan kelas 10 part 1 sampai dengan part 5. Part 5 ini isinya soal-soal UTBK, UM-UGM, dan SIMA UI yang terbaru ya, sampai tahun 2020-2021 kalau nggak salah. Ya. Part 1 sampai part 4 itu teorinya. Kemudian di YouTube ini juga ada pembahasan soal-soal UTBK ya, SIMA UI dan UM-UGM dengan judul vektor. Oke, kita ke nomor 11. Panjang sisi persegi ABCD adalah 2. Ya, jadi Anda tahu persegi ya, persegi ABCD. Persegi itu segi 4 yang sudut-sudutnya sama dengan 90, kemudian ini sama semua. Ya, ini A, B, C, D. Maka yang ditanya AB, ya yang ditanya AB dot BD. Anda sudah tahu dot itu menghasilkan angka biasa ya. 5, 6, 7 begitu ya angka biasa. Ditambah AB dot AC. Jadi ini angka biasa. Ya, ini angka biasa, ini angka biasa, makanya jawabannya angka biasa. Tidak ada vektornya ya. Oke. Sekarang kita lihat panjang sisi persegi ini 2 ya. Jadi panjangnya ini 2. Nah, di sini AB, ada AB ya. AB ini kita anggap sumbu X ya. Jadi kita bikin vektor satuan aja ya. Di sini ada vektor satuan I. Kemudian yang ini adalah vektor satuan J begini ya. Jadi ini vektor satuannya I, ini J. Jadi kalau AB itu kan ambil aja arah ke kanan kan, ini positif berarti kan AB ini kan. Berarti AB-nya ini panjangnya 2 kan. Vektor satuannya vektor satuan sumbu X 2I ini. Gitu. Ya. Seperti itu. Kalau nanti mau BC, nah ke sana. Ya, sumbu Y kan. J ini 2J. Ya, jadi BC ini 2J. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang Anda lihat. Nanti kita bisa jadikan vektor satuan kan ini. Ya. Kalau kita jadikan, kita tulis dalam vektor kolom. Kalau mau ditulis dalam vektor kolom, ini adalah I ini kan 1 ya. Jadi I ini 100 gitu loh. Hanya ada di sumbu X, vektor satuan. Ya, J-nya itu 0, 1, 0. Ya, jadi hanya ada di sumbu Y, ini hanya ada di sumbu X. Jadi di sini 0, 0, 0. Begini kalau vektor ini ya. Gitu. Nah, sekarang jadi kalau AB 2I gini tinggal dikali 2 ya. 2I berarti tinggal dikali 2. Jadi ini 2, 0, 0. 2, 0, 0 begini. Ya AB. Kalau ini J yang ini dikalikan 2, ini 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0. Nah seperti ini, ya. Oke, sekarang kita ditanyakan AB. AB udah tahu ini ya, ini AB. Jadi kita hitung satu-satu lah ya. AB dot BD, ya. AB-nya udah tahu nih, 200. Dot, nah BD-nya sekarang. BD itu ini. Gitu. Itu BD. Ya, dari B ke D. B ke D. Jadi kita ambil jalan dari B ke D. Bisa kan? Ini juga sama kan? Ya, jadi BD itu akan sama dengan kalau Anda jalan ke sini. Dari B ke A dulu. Terus dari A ke D. Ini ditutup.
Inilah vektor resultannya. Jadi BD itu bisa kita nyatakan sebagai, di sini aja ya. BD ini bisa kita nyatakan sebagai ini, BA. Gitu. BA ditambah AD. Ditambah AD. Ini. Nah, AB kan 2I. Kalau BA min, ya, jadi kalau AB itu ini 2I. Inilah, ini nih. Ya. Kalau BA berarti kebalikannya min ya. Min kebalikannya. Jadi min 200 gini ya. BA min ya. Ditambah AD. AD kalau Anda lihat ini ya. AD ini sama dengan ini ya. Jadi AD itu sama dengan BC ya. AD sama dengan BC. Ini. Ditambah ya, jadi AD ini sama dengan BC. Ya, kan arahnya ke atas, ini juga ke atas. Panjangnya sama. BC itu ini 020. 020. Nah, tinggal dijumlahkan biasa ya. Tinggal dijumlahkan biasa ya. Jadi kalau Anda jumlahkan biasa ini berapa? Ini min 2 ya toh? Min 2. Jadi di atas min 2 nih. Ini kan min. Ini 0, min 0 tambah 2 2. Ini 0 ya 0. Nah, begini. Nah, inilah BD. Ya. Dan ini bisa kita hitung kan? Perkalian dot Anda sudah tahu kan? Yang seletak dikalikan. Ya, yang seletak. Jadi ini kali ini kali ini kali ini. Ya. Ini 0. Ini juga 0. Yang ada cuma ini min 4. Ya. Yang ada cuma itu min 4. Jadi ini min 4. Nah, sudah dapat. Sekarang AB dot AC. Ya, jadi kalau Anda lihat aja hasil ini min 4, tidak ada akar 2 kan? Tidak ada akar 2, jadi berarti pasti yang akar 2 ini nggak ada. Jadi jawaban A itu pasti salah. Ya. Jawaban C pasti salah, jawaban E juga pasti salah. Jadi tinggal 2 ini yang mungkin benar. Ya. B atau D. 0 atau 8. Gitu. Nah, itu ditentukan oleh AB.AC. AB ini, udah tahu nih AB ya. Ini 200. 200 itu dot AC. AC itu yang ini. Ini ya. Anda sudah mahir, dia akan sama dengan ini ke kanan tambah ini ke atas. Ya, karena di sini ditutup. Jadi Anda sudah mahir kan? Jadi kita cari di sini ya, AC ya. AC itu akan sama dengan yang merah ini, AB ya, ditambah BC. AB ditambah BC. Ya. AB-nya ini 200 ya, AB 200. 200. BC ini 020. 020. Nah, kalau Anda hitung ini berapa? 2 tambah 0, 2. Ya. Sorry. Ini AB 200. BC ini. Jadi 2 tambah 0, 2. 0 tambah 2, 2. 0 tambah 0, 0. Nah, inilah AC. AC ini. Kita masukkan ke sini dot ya. 220. 220. Ya, jadi kita masukkan ke sini. Ini kalau kita hitung berapa ini? Kan perkalian dot, maka yang koordinat 1 kali koordinat 1, koordinat 2 kali koordinat 2, koordinat 3 kali koordinat 3. Ini 0 dikali berapa aja 0. Ini 0 dikali berapa aja 0. Tinggal 2 kali 2 kan gitu. Ya. Jadi 4. Terus yang ditanya jumlahnya kan min 4 tambah 4. Gitu. Min 4 tambah 4. Yang 0. Nah, makanya jawabannya yang B. Gitu. Ya, jawabannya pasti kalau nggak DB.
Ya, kebetulan di sini 0. Oke. Nomor 13 ada kekeliruan ya. Jadi nomor 13 itu soal yang salah. Kekeliruan data ya. Jadi kita ganti dengan nomor 14. Oke. Ini vektor semua ya. Jadi bukan angka biasa, ini vektor. Jadi lebih baik gini aja supaya tidak ini kita kasih strip di atasnya artinya vektor ya. Ya, kalau di buku ini ditulis dengan bold italic kan. Ini menyatakan besar kan. Tanda gini menyatakan besar. Persis di fisika ya. Ini besar dari vektor. Ya, jadi besar dari vektor A itu tahu. Besar dari vektor B tahu. Besar dari vektor C tahu. Ya. Terus yang ditanyakan sudut antara A dan B. Sudut antara vektor A dan vektor B. Ya, anggap aja theta lah. Ya. Berarti kalau kita mau cari sudut antara A dan B seperti di fisika ya. Dan itu berlaku juga di matematik. Ya, vektor A plus B sama dengan C. Tambah C sama dengan 0. Nah, kalau mau tahu sudut antara A dan B, maka kita cari resultan AB. Ini kita pindah ke sana. Jadi ini akan jadi A ditambah B sama dengan min C. Begini. Ini dua vektor yang sama ya. Anda sudah tahu kalau dua vektor itu sama. Ya. Ini kan dua vektor yang sama. Itu dia akan sama kalau arahnya sama. Ya, arahnya sama. Dan besarnya harus sama. Ya, besarnya harus sama. Panjang vektor itu harus sama. Kemudian arahnya juga sama. Jadi itu syarat yang saya ambil yang panjangnya sama. Jadi supaya ini sama dengan ini, maka panjang dari A ditambah B minimal harus sama dengan panjang dari min C. Gitu ya. Ini syaratnya kan. Panjang dari A plus B itu ada rumusnya kan. Ya, Anda sudah belajar seperti di vektor itu ya. Besar dari dua vektor itu sama dengan akar. Rumus resultan itu masih ingat. Besar dari A dipangkatkan 2, ditambah besar dari B dipangkatkan 2, ditambah 2 kali panjang dari A, panjang dari B, kosinus theta ya, sebut aja theta biar sudut antara A dan B ini sebut aja theta gitu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi kita masukkan ke sini ya, ini akar, ini panjang dari A dikuadratkan ditambah panjang dari B dikuadratkan ditambah 2 kali panjang dari A kali panjang dari B cos theta. Nah, ini yang ini. Nah, kalau panjang dari min C itu sama aja dengan panjang dari C. Kan ini dua vektor berkebalikan. Ya, arahnya berlawanan tapi panjangnya sama. Sementara panjang dari C udah tahu 7. Ya, jadi ini tuh 7. Nah, begini. Oke, di sini ada akar, di sini tidak, maka kita kuadratkan kan. Kemudian yang ingin dihitung adalah ini, cos theta. Ya, karena theta ini sembunyi di cos theta. Oke, jadi Anda masuk, akarnya udah hilang, sekarang panjang dari A berapa? 3, jadi ini 3 kuadrat. Panjang dari B berapa? 5, jadi ini 5 kuadrat. Ditambah 2, panjang dari A 3, panjang dari B 5, cos theta. 7 dikuadratkan 49. Nah, cos theta bisa dihitung kan? Ya. Ini berapa? 9 tambah 25, ini 34 ini. Ditambah 30 cos theta sama dengan 49. Nah, terus ini pindah ke sana kan. Maka kita dapat 30 cos theta sama dengan 15. Maka cos theta sama dengan setengah. Anda sudah tahu setengah itu ya, cos theta nilainya setengah, kalau theta nilainya 60 derajat. Nah, masalahnya 60 derajatnya nggak ada, yang ada pi. Pi itu 180. Jadi 180 bagi 3 ya. Jadi ini radian sebetulnya. Ya. Pi per 3 radian. Jadi jawabnya C.
Ya, jadi rumus ini persis rumus fisika ya. Panjang antara dua vektor resultan adalah akar vektor pertama kuadrat, vektor kedua kuadrat, ditambah 2 kali vektor pertama, vektor kedua cos theta, panjang. Sekarang kita ke nomor 15. Diketahui sebuah vektor U. Jadi ini dinyatakan dalam koordinat, kita langsung aja ya. Jadi ini kasih aja gini, ini vektor ini kan gitu. Bukan angka biasa, bukan vektor. Nah ini angka biasa, kalau ini angka biasa, makanya nggak saya kasih strip. Di sini adalah koordinat pertama dari U. Koordinat pertama dan koordinat kedua dari V. Jadi kita tulis dulu vektor kolomnya biar gampang. A-21. A-21. V-nya AA1. AA1. Begini. Jika vektor U tegak lurus pada V, jadi vektor U itu tegak lurus V. Berapa nilai A? Nah, Anda sudah tahu ya, dua vektor syaratnya tegak lurus kalau dotnya sama dengan 0. Yaitu ada di teori, di channel ini. Mungkin di part 2 mungkin ya. Anda lihat saja. Nah, itu diturunkan seperti ini dari matematik ya. Fisika juga sudah. U dot V, ini fisika dan matematik berlaku ya. Itu kan sama dengan panjang dari U, ya, panjang dari V, cos theta. Di mana theta ini adalah sudut antara U dan V. Nah, Anda lihat ya. Kalau tegak lurus apa artinya? Tegak lurus itu kan artinya tetanya 90. Itu arti U tegak lurus V. Sudutnya 90. Anda sudah tahu. Kosinus 90 itu 0. Jadi ini tuh 0 kalau mau tegak lurus. Ya, ini 0. Nah, ini bilangan dikali 0, 0. Jadi syarat dari dua vektor saling tegak lurus itu UV 0. Ya, ini syaratnya. Ya, jadi U tegak lurus V jika dan hanya jika vektor U didotkan dengan vektor V sama dengan 0. Nah ini ya syarat tegak lurus. Gitu. Nah, U dot V, Anda sudah tahu kalau di matematik ini kan rumus umum ya, berlaku di fisika maupun berlaku di matematik. Nah, kemudian di matematik itu biasanya ini dinyatakan dalam perkalian vektor kolom yang seletak. Jadi kita tulis ya, U-nya itu ini, A-21. A-21. Didotkan dengan V, ini, AA1. AA1. Sama dengan 0. Nah, Anda sudah tahu kan? Perkalian dot dalam bentuk vektor kolom, koordinat pertama kali koordinat pertama, koordinat 2 kali koordinat kedua, koordinat ketiga dikali koordinat ketiga. Dijumlahkan. Jadi A kali A kuadrat. Min 2A. 1 kali 1, 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat biasa yang sudah Anda pelajari di SMP ya, di SMP. Ya. Ini adalah kalau kita faktorkan A-1 kuadrat. Ya. Kan kuadrat suku pertama min 2A plus 1 persis. Jadi dengan demikian maka supaya ini 0 maka A-1 harus 0. Karena hanya 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat A-nya 1. Ya. Jadi A-nya 1 ya. Hati-hati bukan min 1. 1. Soal yang keempat nomor 17. Diketahui vektor-vektor A. Jadi kita tulis saja langsung dalam bentuk kolom ya. Jadi ini semua vektor ini. Bukan angka biasa. Supaya dibedakan dengan angka biasa saya kasih strip atau kasih panah. Panah terlalu lama ya. Jika vektor A dengan tegak lurus vektor B, vektor C sejajar D. Maka nah ini enggak kita kasih strip, ini angka ini. Ya, angka biasa. Oke. Vektor A sama dengan 2Z. 2Z. Vektor B sama dengan min 8 Y min 5. X 4Y 4. X 4Y 4. Vektor D 2X. Ini 22 ya, bukan Z ya, 22.
22. Makanya supaya beda Z saya kasih strip begini. Ini artinya Z, bukan 2. 8. Nah, ini vektor kolom dari ABCD. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B. Nah, jadi yang pertama itu A tegak lurus B. Kemudian yang kedua, vektor C sejajar D, ya. Vektor C sejajar D. Nah, jadi ada 2 ya. Vektor A tegak lurus B, vektor C sejajar D. Kemudian ditanyakan Y plus Z. Yang ditanya adalah Y plus Z. Jadi bukan Y, bukan Z, tapi Y plus Z. Oke, apa syarat A tegak lurus B? Tadi sudah. A dot B sama dengan 0. Ya, hanya saya salin 2Z. 2Z dot B-nya ini min 8Y min 5 min 8Y min 5 sama dengan 0. Nah, kemudian Anda sudah tahu perkalian dot secara vektor kolom, koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat 3. 2 kali min 8 min 16, 2 kali Y 2Y, Z kali min 5 min 5Z sama dengan 0. Oke, nah kita kan di sini ditanya Y plus Z, makanya ini kita pindahkan. Jadi kita bikin 2Y min 5Z sama dengan 16. Sebut ini persamaan pertama. Oke, ya. Sekarang ini C sejajar D. Kemarin sudah ya. Kalau dua vektor sejajar kita bisa tulis D itu sama dengan K kali C. Atau C sama dengan K kali D, sama aja. Saya mulai dari belakang aja, vektor yang kedua. K itu bilangan tetap ya, konstanta. Angka biasa, 1, 2, min 3, angka biasa. D masukkan D ini. 2X, 22 min Z, 8. Ini D. Kali C. C ini. X, 4Y, 4. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dua vektor sama. Kalau yang koordinat pertama sama dengan koordinat pertama, koordinat kedua sama dengan koordinat kedua, koordinat ketiga dikali sama dengan koordinat. Tapi ini kan dikali K semua. Tentu kita harus cari K-nya dulu berapa. Nah, untuk mencari K-nya dulu, tentu di sini jangan ada variabel. Di sini juga jangan ada variabel. Maka langsung ketemu K-nya kan. Ya, ini artinya 8 sama dengan K kali 4. Ya toh? K kali 4. Jadi dari sini jelas K-nya 2. Nah, ya kan? Kalau sudah K-nya 2, kalau kita cari dari jamakan ini, K-nya 2 ya. Jadi sudah 2 ya, ganti 2. 2X, 2X, udah sama, nggak ada yang kita dapat ya. 2X sama dengan 2X ya, udah pasti. Berarti yang kedua yang kita olah sekarang. 22 dikurang Z sama dengan, gitu, K kali 4Y, kan gitu. K kali 4Y. Nah, ini yang kita olah. Kalau ini percuma, 2X, 2X. Gitu. K-nya masukkan 2 ya. Jadi ini 2 kali 4Y. Ini 22 dikurangi Z sama dengan. Kalau Anda perhatikan di sini, Z-nya udah min. Udah betul ini min. Berarti ini kita pindah ke sini. Jadi ini 8Y ya. 2 kali 4 itu 8Y. Jadi ini min 8Y. Ini tetap min Z. Yang ini pindah ke sana. Min 22. Nah, ini persamaan yang kedua. Ya. Jadi perhatikan ini 8Y. Pindah ke kiri min 8Y. Ini tetap min Z. 22 pindah ke kanan min 22. Nah, iseng-iseng kita jumlahkan. Ya, siapa tahu langsung ketemu Y plus Z. Y plus Z ini kan artinya koefisien dari Y dan koefisien Z itu sama. Coba kita jumlahkan. Ini min 8Y min Z. Kita jumlahkan aja. Ya. Kita jumlahkan. Ya. Apa yang terjadi? 2Y kurang 8Y. Min 6Y. Ini min 5Z, min Z, min 6Z. Nah, kebetulan koefisiennya sama. Ya toh? 16 kurang 22 min 6. Nah, koefisiennya sama. Sehingga saya langsung bisa dapat Y plus Z tanpa harus mencari Y-nya berapa, Z-nya berapa. Bagi aja min 6.
Apa yang terjadi kalau saya bagi min 6? Ini kan sisa Y. Ini kalau saya bagi min 6 itu sisa plus Z. Nah, sesuai kan? Y plus Z. Jadi langsung dapat jawabnya. Gitu. Min 6 dibagi min 6, 1. Ya. Jadi jawabnya 1. Ini. C. Ya, saya harap Anda mengerti. Yang ini syarat dot, ya, dua vektor tegak lurus kalau didotkan 0. Ini syarat sejajar. Ya, dua vektor sejajar bisa kita tuliskan D sama dengan K kali C. K-nya harus kita cari dulu dengan menyamakan kedua vektor. Baru masukkan. Oke. Sekarang kita ke soal kelima, soal terakhir. Diketahui OA sama dengan I plus J plus 2K. Ini dinyatakan dalam vektor satuan seperti fisika. Kita sudah biasa dengan vektor kolom. Jadi kita jadikan vektor kolom saja. 1, 1, 2. 1, 1, 2. OB. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan Anda sudah tahu ini dari O ditariknya. Jadi sebetulnya sama aja dengan vektor A. Yang kalau dinyatakan dalam satu huruf. Ini sama dengan vektor B. Kalau dinyatakan dalam satu huruf. Titik P pada garis AB. Kalau ini ada garis AB ya. Ini A, ini B. Ya. Titik P pada garis AB kita nggak tahu, sembarang aja. Titik P di sini. Ya. Sehingga AP ini panjang dari AP. AP itu yang ini. Nah. Jadi kalau Anda lihat AP dengan AB itu berimpit ya, segaris. Ini kan saya nggak gambarkan segaris. Ya, tapi ini segaris kan. AP ini, AB ini segaris dan arahnya sama. Ya. AP. Maka OA.AP. Jadi Anda yang ditanya itu OA.AP ya di sini ya. Yang ditanya itu OA.AP. Ya. Jadi saya harus cari vektor OA. Vektor OA sudah ada nih. Ini sudah ada nih. 1, 1, 2. Sudah. Nah, yang belum ada AP. Gitu. Nah, AP ini bisa saya cari dari AB. Kalau AB tahu. Ya. Kalau AB tahu. Ya. Karena di sini ada panjang dari AP sama dengan panjang dari OB. Ya. Jadi panjang dari AP kita udah tahu nih. Ya. Sama dengan panjang dari OB. Ya. Jadi kalau kita gambar di sini. Panjang dari AP itu sama dengan panjang dari OB. Nah, Anda sudah tahu kan? OB tahu. Panjang itu kan tinggal pakai rumus Pitagoras kan? Akar koordinat pertama dikuadratin 1 kuadrat. Ditambah koordinat kedua dikuadratin 2 kuadrat. Ditambah koordinat ketiga dikuadratin 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan akar berapa ini? 9 tambah 1, 10, 14. Akar 14. Nah. Jadi panjang AP ini saya tahu ini. Akar 14. Tapi yang ditanya bukan AP, panjang AP. Tapi arah AP itu sama dengan arah AB. Ya. Jadi yang dimaksud arahnya sama itu vektor satuannya sama. Jadi vektor satuannya itu sama. Ya, jadi vektor satuannya sama. Jadi vektor satuan dari AP itu nanti akan sama. Jadi cari vektor satuan ya, sama dengan arah AB, artinya cari saja vektor satuan dari AB. Ya, maka itu sama dengan vektor satuan dari AP. Ya, ini akan sama dengan vektor satuan dari AP. Ya, vektor satuan dari AP kita nggak bisa tahu. Ya, yang kita tahu vektor satuan dari AB. Kenapa? Karena AB tahu, bisa kita hitung kan? AB itu kan vektor posisi. Kemarin sudah ya. Dia akan sama dengan vektor posisi dari titik B, itu B dikurangi vektor posisi dari A. Nah, bisa Anda hitung kan ini, berapa ini? B-nya itu ini, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dikurangi, A-nya itu ini, 1, 1, 2. 1, 1, 2. Nah, kalau Anda hitung kan ini AB ketemu. Ya, berapa? 1 kurang 1, 0.
Koordinat kedua dengan koordinat kedua ya. 2 kurang 1, 1. Koordinat ketiga dengan koordinat ketiga ya. 3 kurang 2, 1. Ini vektor AB itu. Yang ingin ditanyakan vektor satuan AB. Nah, ya. Vektor satuan AB. Di sini ya. Vektor satuan AB itu rumusnya. Nah, Anda lihat di teori ya. Vektor satuan dari AB bisa begini ya. Sorry, bukan begini. Biasanya begini ya. Ini vektor satuan. Ya, jadi notasi seperti ini vektor satuan ini. Ini vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang besarnya 1. Ya, vektor satuan itu vektor yang besarnya 1. Itu didefinisikan sama dengan vektor AB. Ya, dibagi panjang AB. Supaya hasilnya 1. Gitu. Ya, jadi vektor satuan dari AB adalah vektor AB dibagi panjang dari AB. Ya. Nah, panjang dari AB bisa cari dari ini. Karena AB sudah tahu. Jadi panjang dari AB berapa? Ya, pakai rumus Pitagoras lagi. Akar. Ya, kalau panjang dari vektor itu gampang. Ini saja dikuadratin semua di jumlah. 0 dikuadratin. Gitu ya, koordinat pertama. Koordinat kedua dikuadratin. Koordinat ketiga dikuadratin. Ini. 1, akar 2. Ya, jadi ini tuh akar 2. Ya, jadi ini 1 per akar 2 begini. Kali AB. Nah, AB udah tahu nih. 0, 1, 1. Udah kita cari dari B kurang A. 0, 1, 1. Nah, inilah vektor satuannya. Ini juga sama dengan vektor satuan AP. Jadi sekarang kita bisa dapat AP ya. Kita bisa dapat vektor AP. Ya. Vektor AP itu adalah panjang AP, panjangnya, dikali vektor satuannya. Nah, vektor satuan AP kan sama dengan vektor satuan AB. Ya, karena arahnya sama. Kalau arahnya sama kan vektor satuannya sama. AB ke sana, AP juga ke sana. Ya, jadi EAB ini juga sama dengan EAP. Oke, panjang dari AP berapa tadi sudah nih? Akar 14. Panjang dari OB kan sama dengan panjang dari OB diketahui. Jadi yang kita cari sebenarnya panjang OB. Tapi diketahuinya panjang AP. Jadi akar 14. Ini akar 14. Kali EAP. Ya. Ini EAP ini. 1 per akar 2 kali 0, 1. Begini. Nah, jadi ini sama dengan akar 14 bagi akar 2, akar 7. Akar 7, 0, 1. Ah, ini jawabnya. AP itu. Bukan itu. Yang ditanya dot. Belum ya. Dot. Jadi kalau ini kita masukkan aja akar 7-nya. Akar 7 kali 0, 0. Akar 7 kali 1, akar 7. Akar 7 kali 1, akar 7. Nah, inilah AP itu. Nah, yang ditanya kan ini. OA dot AP. Makanya kita cari AP karena OA sudah tahu. Jadi OA dot AP. OA ini sudah tahu tadi. 112. 112. Dot AP. Nah, AP barusan ini kita cari. 0 akar 7 akar 7. Nah, begini. Oke, tinggal dihitung. Ya, dilihat jawabannya. Dihitung saja kan, ini tinggal dihitung yang seletak ya. Ini kan dot ya. Koordinat pertama kali koordinat pertama. Ditambah koordinat kedua kali koordinat kedua. Ditambah koordinat ketiga kali koordinat ketiga. 1 kali 0, 0. 1 kali akar 7, akar 7. 2 kali akar 7, 2 akar 7. Akar 7 tambah 2 akar 7. 3 akar 7. Ya, jawaban C. Ya. Ya, demikian yang bisa kita berikan kepada Anda. Jadi di soal nomor 19 ini Anda harus paham bagaimana menghitung vektor satuan ya. Ya. Karena panjang AP bisa kita cari. Tapi vektor satuannya nggak bisa. Nah, vektor satuannya sama dengan vektor satuan AB karena mereka ini berimpit ya. Arahnya sama. Jadi carilah vektor satuan AB karena kebetulan AB bisa kita cari. Nah, vektor satuan dari suatu vektor itu sama dengan vektor itu sendiri dibagi panjangnya, ya. Jadi vektor itu sendiri dibagi panjangnya. Oke, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami
untuk mempelajari latihan akhir bab 3 part 2. Sisa satu part lagi besok hari Senin, vektor part 3, maka bab vektor ini selesai. Mudah-mudahan 10 soal pertama ini bisa memberikan Anda pemahaman yang baik sehingga Anda mampu mengerjakan soal-soal yang genap dan juga mampu mengerjakan soal-soal di latihan subbab. Sekali lagi, kalau Anda mau memahami teorinya dengan terinci, silakan disetel YouTube saya. Di situ ada part 1 sampai part 5. Tapi kalau part 5 ini bukan teori, ini soal-soal UTBK, soal-soal UM-UGM, SIMA UI yang terbaru tentang vektor. Dan di dalam sini juga ada channel pembahasan tentang vektor untuk UTBK, SBMPTN, UM-UGM, dan SIMA UI dijadikan satu. Ya. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda terus bisa mengikuti video-video pembelajaran kami yang akan lengkap menyajikan matematika, fisika, kimia sesuai dengan buku yang saya tulis. Ya, dan buku ini juga termasuk yang sudah banyak digunakan di seluruh Indonesia. Ya. Fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.